Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Firman Kurniawan Said, mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kinerja Karyawan pada Direktorat Finance and Strategy PT Bank Syariah Indonesia di Era Industri 4.0. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing satu saya adalah Bapak Dr. Christian Wiradendi Wolor, Magister Manajemen, dan dosen pembimbing dua saya adalah Bapak Usep Suhud, PhD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh SDM Industri 4.0, di mana era Industri 4.0 mendorong SDM harus mampu merefleksikan kecanggihan teknologi dan literasi data yang berbasis pada kecepatan perkembangan teknologi, sehingga akan lebih inovatif dan adaptif pada lingkungan kerjanya menurut Pratama dan Irianti 2020. Nah, penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Februari 2020. Bank Syariah Indonesia selanjutnya disebut BSI merupakan hasil merger dari 3 bank syariah milik negara. Yang pertama BRI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BNI Syariah. Penelitian ini mengukur kinerja karyawan di mana menggunakan 3 variabel lainnya. Yang pertama budaya organisasi. Semakin baik nilai-nilai budaya organisasi yang ditanamkan dan dipahami oleh karyawan dalam kehidupan kerja, maka akan menghasilkan kinerja yang baik pula menurut Mubarak 2019. Variabel selanjutnya adalah motivasi kerja. Karyawan yang termotivasi adalah aset yang berharga yang dapat memberikan nilai luar biasa bagi organisasi dalam mempertahankan dan memperkuat pertumbuhan bisnis dan pendapatnya menurut Sing 2017. Selanjutnya adalah kompetensi karyawan. Pegawai didorong untuk mempelajari keterampilan yang baru yang selaras dengan Industri 4.0 dan komitmen masing-masing departemen dalam menerapkan teknologi terkini. Menurut Karimullah et al. 2020. Nah, dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah bahwa kinerja dari karyawan di Direktorat Finance and Strategy BSI belum maksimal. Nah, persentase dari pekerjaan dengan keterangan terselesaikan sebesar 63,83%, pekerjaan dengan keterangan revisi sebesar 21,28%, persentase dengan keterangan belum terselesaikan atau dalam proses sebesar 10,64%, dan persentase dengan keterangan cuti sebesar 0,042%. Di sini terlihat bahwa masih terdapat karyawan dengan tanggung jawab yang dibebankan belum bisa berjalan secara maksimal. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, yang pertama, apakah budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan? Yang kedua adalah, apakah motivasi karyawan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan? Apakah kompetensi karyawan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya adalah, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kinerja? Selanjutnya, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menganalisis motivasi karyawan. Menganalisis motivasi karyawan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, menganalisis kompetensi karyawan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, menganalisis budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Dan yang terakhir, menganalisis kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada aspek teori, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk: pertama, pengembangan konsep dan teori tentang pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan konsep pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, perumusan strategi pengembangan sumber daya manusia di era Industri 4.0. Secara praktis, hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: satu, memberikan informasi kepada Bank Syariah Indonesia tentang pengembangan sumber daya manusia di era Industri 4.0. Dan yang kedua, memberikan masukan bagi semua pegawai Bank Syariah Indonesia tentang cara beradaptasi di era Industri 4.0. Dalam penelitian ini, landasan teori yang peneliti gunakan adalah teori sumber daya manusia menurut Iskandar et al. 2019 dan seterusnya, kemudian kinerja karyawan pada bagian definisi menurut Hermina and Josepa 2019 dan seterusnya, pada bagian faktor-faktor mempengaruhi kinerja karyawan menurut Tufaha 2020, pada bagian dimensi kinerja karyawan menurut Kusku 2001, dan pada bagian indikator kinerja karyawan menurut Kristianti 2012 dan seterusnya.
Selanjutnya budaya organisasi dalam landasan teori pada bagian definisi menurut Dorda dan September 2019 dan seterusnya. Kemudian pada bagian elemen budaya organisasi menurut Edgar Yan 2004. Kemudian pada bagian dimensi budaya organisasi menurut Haiyan Kong Ning and Yan 2018. Kemudian pada bagian karakteristik budaya organisasi menurut Chang and Lau 2007. Masih dalam landasan teori, pada kompetensi karyawan pada bagian definisi menurut Handoko 2011 dan seterusnya. Kemudian pada bagian dimensi kompetensi karyawan menurut Development Dimension International 2015. Pada bagian indikator kompetensi karyawan menurut Budining Tias 2017 dan Boyatis 2008. Pada motivasi karyawan pada bagian definisi menurut Bevins 2018 dan seterusnya. Kemudian pada bagian elemen budaya organisasi menurut Edgar Sein 2004. Pada bagian dimensi motivasi kerja menurut Aima Edol 2017, pada bagian faktor-faktor motivasi kerja menurut Modle Edol 2018 dan Anthony 2017. Di sini peneliti melampirkan beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, the influence of organizational culture, competence, and work motivation towards employee performance. Selanjutnya, pengaruh budaya organisasi, kompetensi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, bisa dilihat rangka konseptual yang peneliti buat. Dari sini, peneliti menemukan hipotesis 1, variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia. Hipotesis 2, variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia. Dan yang keempat, variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi karyawan di Bank Syariah Indonesia. Dan yang terakhir, variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja di Bank Syariah Indonesia. Berikut metode penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, motivasi kerja, dan kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan studi kasus di kantor pusat PT Bank Syariah Indonesia atau dalam hal ini Direktorat Finance and Strategy. Nah, populasi dan sampel. Penelitian ini berjumlah indikatornya sejumlah 40 indikator atau item pertanyaan dan menggunakan estimasi maksimum likelihood, maka dengan rule of thumb ukuran sampel yang diperlukan minimal 40 kali 50 atau sama dengan 200 responden. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling. Ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer. Yang pertama dilakukan adalah penelitian lapangan, dalam hal ini menyebar kuesioner. Kemudian yang kedua untuk memperkuat kuesioner melakukan wawancara, dan untuk memperkuat kuesioner wawancara melakukan observasi. Nah, selanjutnya melakukan penelitian kepustakaan, pengujian instrumen, kemudian penentuan format item yang akan digunakan, dan penentuan banyaknya item pertanyaan, next penentuan tabel spesifikasi, dan instrumen dan kisi-kisi penelitian. Dalam penelitian ini, operasional variabel penelitian ada variabel bebas. Variabel ini yang mempengaruhi variabel terikat. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu budaya organisasi sebagai X1 dan variabel kompetensi karyawan X2 dan motivasi kerja X3 sebagai variabel mediasi. Nah, di bidang budaya organisasi, penelitian ini untuk kinerja karyawan, maka dimensi budaya organisasi yang digunakan sebagai berikut. Inovasi, orientasi hasil, orientasi tim, orientasi orang, dan keagresifan. Nah, di dalam motivasi kerja, penelitian ini untuk kinerja karyawan, maka dimensi motivasi kerja yang digunakan sebagai berikut. Gaji, bonus, apresiasi, kerja, dan promosi jabatan. Sementara pada kompetensi karyawan adalah pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja, dan instrumen. Nah, di sini ada variabel terikat, adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini variabel terikat adalah variabel kinerja karyawan atau variabel Y. Nah, penelitian ini untuk mengukur kinerja karyawan maka menggunakan dimensi sebagai kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu.
Selanjutnya metode analisis dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama analisis deskriptif. Ini merupakan analisa data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul dengan penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami atau dibaca. Nah, pada penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan kecenderungan masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya adalah analisis inferensial statistik dengan analisis SEM. Nah, sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data dilakukan dengan structural equation modeling atau SEM. Adapun dalam penyusunan untuk mengembangkan permodelan inferensial statistik dengan analisis SEM ini dapat dilakukan pengembangan model teoritis. Adalah sebuah langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau pengembangan model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat, sehingga peneliti dituntut untuk mampu menemukan banyak teori yang bisa dikembangkan. Selanjutnya pengembangan diagram alur PET atau PET diagram. Nah, PET diagram ini akan mempermudah peneliti melihat hubungan kausalitas yang akan diuji. Adapun dalam penyusunan bagan alur diagram dengan hubungan antar konstruk melalui anak panah. Anak panah yang digambarkan lurus menyatakan hubungan kausal yang langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Sedangkan garis-garis lengkung antar konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antar konstruk. Next, untuk mengembangkan ini selanjutnya adalah evaluasi kriteria goodness of fit. Nah, ini adalah tindakan pertama untuk mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM, yaitu ukuran sampel, normalitas, linearitas, outliers, multicolinearity, dan singularity. Nah, setelah itu peneliti melakukan uji kesesuaian dan uji statistik. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan dua pengujian. Yang pertama uji koefisien korelasi. Ini digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linear variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sementara menurut Kuncoro 2013 halaman 240, koefisien korelasi R memiliki nilai antara min 1,00 hingga plus 1,00. Semakin R mendekati angka 1,00, maka dapat diartikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bersifat negatif dan juga sebaliknya. Nah, pengujian selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Besar nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai adjusted R2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai adjusted R2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen menurut Ghazali 2011. Itu saja dari saya, Firman Kurniawan Said. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.